penopang yang harus muncul. Pertama, penopang kelembagaan, dan yang kedua adalah penopang usaha. Jadi penopang kelembagaan dan penopang usaha. Kita bandingkan dengan tahun ini misalnya. Jadi memang ternyata ya, realnya desa yang antusias, pemerintah desa yang antusias terhadap BUMDes itu bukan hanya kecil, tapi sangat kecil. Jadi kalau kita lihat ya jumlahnya cuma 1.000-an dari 75.000 desa. Jadi ya memang sangat kecil. Dan kalau ini tiba-tiba karena Undang-Undang APBN 2024 itu membuka keran permodalan BUMDes seluruh desa yang tadinya 55,1 miliar, kalau rata-ratanya itu 47 juta ini, desa hanya memberi modal 47 juta per BUMDes ya. Ini kan berarti kita bisa memperkirakan kalau rata-rata segini paling tidak ada 3 triliun lebih, 3,5 triliun lebih yang nanti tahun depan dana desa akan mengalir memasuki permodalan BUMDes. Tadinya hanya 55 miliar. Tahun depan kita bisa perkirakan kalau rata-rata 47 juta per desa untuk BUMDes, tahun depan tiba-tiba meningkat dari 55 miliar menjadi 3,5 triliun. Ya. Atau dari 55 miliar menjadi 3.500 miliar lebih. Jadi ya memang akan ada lompatan yang besar. Dan seperti biasa kalau kita sama seperti dulu waktu saya awal menjadi pegawai negeri itu. Ada yang memberi nasihat, jangan cuma siap untuk miskin, tapi siap juga kalau tiba-tiba kesuksesan datang, kekayaan datang. Jadi nasihat itu jadi relevan sekarang ini. BUMDes jangan terus berpikir kurang modal, kurang SDM, dan sebagainya. Tahun depan itu justru berbalik. Modalnya bisa meningkat, mau dipakai untuk peningkatan kapasitas SDM bisa, ya karena ada akunnya di Siskudes kan. Jadi bisa digunakan untuk itu dan jumlahnya berlipat ganda. Ya, kalau kita melihat dari cermin tahun ini. Jadi belum lagi kalau tiba-tiba kira-kira tahun 2018 itu untuk desa-desa yang moderat, mereka rata-rata memodali BUMDes 100 juta. Nah, kalau 100 juta itu kan bisa sekitar 7,5 triliun. Ya. Jadi antara 3,5 sampai 7,5 triliun dana desa mungkin tahun depan digunakan untuk memodali BUMDes. Ya. Jangan cuma siap untuk jadi UMKM ya. Tapi kalau kemudian menjadi usaha menengah dan kemudian usaha besar juga BUMDes harus siap. Gitu. Nah karena itu kita lihat lebih lanjut dan kembali ke situs BUMDes kemendesa.go.id ini. Ya. Jangan lupa untuk ke depan selalu melihat yang bagian atas ini juga. Ya. Yang bagian atas ini, menu-menu yang ada di situs bumdes.kemendesa.go.id. Ya. Di situ ada menu home, ini yang ini, tentang ini saya cek ini belum diisi oleh tim, tapi nanti saya kira itu tentang Kementerian Desa, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, mestinya seperti itu ya, atau tentang web ini ya karena ini kan web untuk BUMDes ya. Kemudian e-learning. Nah, e-learning ini nanti kita lihat lebih lanjut ya. Karena di dalamnya kita mengetahui pelatihan-pelatihan apa yang dilakukan untuk BUMDes. Tadi kita lihat dari 62.000 BUMDes, kemudian yang mendaftar nama 51.000, itu sudah jelas menunjukkan pelatihan ya. Itu harus dilakukan kepada kepala desa dan perangkat desa. Karena yang mendaftar itu kan kepala desa kan. Jadi kalau ya di Jakarta orang dengan mudah mengatakan ya BUMDes maju kalau kepala desanya punya visi ya.
Ya mungkin gampang ya, tapi ya memang harus punya pandangan dan berani ambil resiko bagi kepala desa dan perangkat desa untuk mendirikan BUMDes, karena bagaimanapun ini usaha ya. Dan usaha kalau tidak lihai ya eh, bukan bukan untung tapi buntung. Pak Rudi ini pegiat BUMDes dari Jogja, sekarang wakil rektor di salah satu universitas. Nah, Pak Rudi itu ketika membahas mengenai kekuatan BUMDes, itu dia menyertakan kekuatan kepala desa. Jadi dalam studi doktoralnya Pak Rudi itu, kepala desa menempati peran penting untuk uh, mendirikan, membesarkan BUMDes. Ya, ini jelas dari data tadi juga menunjukkan hal yang sama. Nah, tapi setelah itu kemudian kan tetap harus ada yang melatih BUMDesanya sendiri, pengurusnya sendiri. Ya. Pelatihannya paling tidak sekarang kita mengetahui bisa dua jenis pelatihan. Satu pelatihan kelembagaan, penguatan kelembagaan, dan satu pelatihan bisnis, ya, penguatan bisnis. Gitu. Jadi paling tidak punya dua aspek utama lah penopang untuk pelatihan eh, pengurus BUMDesa. Ya. Artinya bagi yang lain juga, bagi pegiat desa gitu ya, ketika akan mendampingi BUMDes, kita punya alat analisis yang mudah itu. Mau menguatkan kelembagaannya dulu atau langsung menguatkan usahanya. Jadi kita lihat di lapangan, kalau BUMDes usahanya sudah maju ya, berarti kita menguatkan usaha dulu misalnya. Kemudian sambil secara bersamaan kita menguatkan kelembagaan. Kalau BUMDesnya masih awal gitu, ada kesempatan kita menguatkan kelembagaan dulu, sambil pada saat yang bersamaan menguatkan sisi bisnisnya, mencari jaringan, melihat apa namanya itu proses bisnis dan sebagainya gitu. Kemudian selain itu jelas bagi pegiat desa, bagi tenaga pendamping profesional juga perlu ada pelatihan tentang BUMDesa. Salah satu apa namanya itu kajian yang dilakukan oleh apa namanya itu staf khusus dari Menteri Desa itu menunjukkan bahwa uh, fokus yang utama dari semua pendamping ya, itu ternyata pada dana desa, terutama pemanfaatan, pendataan, musyawarah dan sebagainya. Tapi fokus terhadap BUMDesa ya, itu ternyata tidak banyak. Fokus para pendamping, para pegiat terhadap BUMDesa tidak banyak. Mencari dukungan donor misalnya ya untuk BUMDesa itu juga perlu diskusi yang panjang. Karena sudut pandang donor kalau kalau berorientasi pada ekonomi liberal ya, itu justru memang tidak tidak cocok dengan adanya BUMDesa. Ya mending warga desa usaha sendiri, tidak usah kita membesarkan badan usaha yang milik pemerintah, baik itu BUMN, BUMD maupun BUMDesa. Nah, begitu itu contoh argumen yang pernah disampaikan oleh apa namanya lembaga donor yang liberal ya kepada Bapak Menteri Desa gitu. Jadi apa namanya ya tantangannya seperti itu, makanya memang perlu ada publikasi yang lebih luas justru kepada pihak-pihak di luar yang selama ini sudah sering bergumul dengan desa gitu. Dan tidak lupa juga pelatihan kepada verifikator ya. Karena apa namanya seperti biasa WA-WA yang muncul ke Sapa Desa, yang pertama kenapa apa namanya verifikasinya sangat lambat gitu. Dan yang kedua kenapa yang dia begini yang saya begitu. Nah, berarti kan memang perlu ada suatu refreshment, penyegaran, pelatihan kepada verifikator ya. Kemudian di samping itu ada menu produk. Nah, kalau kita klik menu produk ini nanti akan langsung masuk ke e-katalog yang di situ BUMDes sudah menjadi bagian ya, bagian e-katalog yang sudah bisa masuk e-katalog LKPP di
untuk katalog ini masing-masing ada katalog sudah daerah, tapi juga ada yang katalog nasional. Jadi ini sebetulnya kita sudah sama-sama tahu kemarin bahwa di beranda ini sudah muncul BUMDesa. Nah, nanti yang menarik kemudian ya bagaimana cara bisa BUMDes masuk ke katalog LKPP. Ya, nanti Kementerian Desa akan memberikan penjelasan lebih rinci langsung dari LKPP. Kemudian ada menu unduh. Ini menu yang menurut kami penting ya, terutama untuk penguatan kelembagaan. Ya, kalau untuk penguatan usaha juga ada pentingnya, tapi sepertinya penguatan kelembagaan porsinya masih lebih banyak. Ini kalau kita lihat di menu unduh ini ya, ini di bagian atas, ini ada dokumen peta regulasi BUMDes. Mengapa ini penting? Ya, paling tidak sampai minggu lalu itu ada 25 regulasi BUMDes. Ya, jadi supaya bisa mengetahui ada 25 regulasi BUMDes, bukan berarti kemudian BUMDes masih makin terkungkung, bukan. Tapi regulasi itu justru sebagian, paling tidak yang bagian usaha apalagi, itu praktis membebaskan BUMDes. Jadi membuat kesempatan usaha BUMDesa itu semakin banyak dari regulasi itu. Makanya ini coba diunduh saja, kita lihat nanti isinya begitu. Kemudian berikutnya adalah regulasi BUMDes yang masih berlaku. Jadi ini regulasi yang masih berlaku. Kenapa penting? Kita mengetahui sebagian pihak ya, ketika berbicara BUMDes masih menggunakan regulasi lama. Mungkin asal mengambil kata kunci BUMDes di browser gitu, kemudian berbicara lah. Tapi itu regulasi yang lama apa yang baru. Nah ini semua regulasi BUMDes yang masih berlaku diterapkan di sini sehingga mudah untuk mendownload, tidak usah cari kemana-mana yang jelas gitu ya. Tapi ya sekaligus mengetahui itu. Ada hal yang penting. Selama ini kita mengetahui misalnya usaha-usaha yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu di regulasinya pada kementerian di luar Kementerian Desa. Ya. Nah itu kan harus ditelusuri. Jadi dari hasil uh, kami mengundang diskusi juga dari Direktorat Jenderal PAID juga melakukan hal serupa sehingga semakin besar gitu kan diskusinya itu. Kemudian kita bisa mengetahui ini contohnya. Begitu sampai di bawah peraturan pemerintah, ini peraturan-peraturan pada level kementerian dan lembaga. Ada peraturan dari BKPM, kemudian peraturan Menteri Desa, Permenkumham, peraturan dari Kementerian LHK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, yang semuanya isinya adalah kesempatan-kesempatan usaha bagi BUMDesa itu. Jadi seperti itu. Nanti begitu ada informasi tambahan tentang regulasi itu, misalnya kami kemarin sempat menanyakan apakah ada panduan-panduan di bawah peraturan menteri atau peraturan lembaga, karena dijawab tidak ada begitu ya, jadi belum dimasukkan. Tapi kalau begitu nanti ada ya ditambahkan sehingga meluaskan kumulasi pengetahuan kita mengenai regulasi yang berkaitan dengan BUMDes. Jadi ini kalau menurut saya sih 25 regulasi BUMDes ini bisa menjadi satu apa namanya kajian tersendiri juga bagi akademisi, bagi pegiat ini juga mengetahui secara persis gitu batas-batas cakrawala regulasi BUMDes yang saat ini ada ya. Jadi keluasan regulasi yang saat ini ada misalnya seperti itu. Bagi BUMDesa juga enak karena kemudian bisa mengetahui secara persis. Apalagi kalau sudah jadi satu page begini kan tinggal di find gitu dari satu page kemudian tahu apakah saya boleh mengupayakan yang katanya bisa mengupayakan pasar, sekarang banyak pasar, tinggal di apa namanya itu, tinggal dicari di sini ya, maka kemudian akan muncul gitu ya. Nah,
Yang terakhir ini, manual untuk penguatan kelembagaan. Jadi manual untuk pendaftaran nama BUMDes, manual untuk pendaftaran Badan Hukum BUMDes, manual untuk pendaftaran NPWP BUMDes. Jadi Ditjen Pajak sudah sepakat, bahkan ini mereka yang membuat manualnya gitu, mendukung kita. Manual supaya bisa mendaftarkan NPWP BUMDes, dan sekarang sedang proses dengan Pusdatin di Kementerian Desa untuk kerjasama datanya, interoperabilitas data antara Ditjen Pajak dengan bumdes.kemendesa.go.id, supaya nanti berikutnya tidak mendaftar sendiri-sendiri, tapi otomatis mendapatkan NPWP setelah mendapatkan nomor AHU, nomor Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, bisa seperti itu. Kemudian manual pendaftaran NIB ini juga supaya tidak menyulitkan, dan dari pihak BKPM, ini BKPM sendiri yang membuat manualnya khusus untuk BUMDes, sama seperti Ditjen Pajak ya. Tadinya itu kalau kita mendaftar Badan Hukum BUMDes, maka di statusnya itu adalah Badan Hukum lain-lain. Ya. Tapi mulai sekarang di situ ada status NPWP-nya BUMDes. Di OSS dulu juga termasuk Badan Hukum lain-lain, tapi sejak 2 Februari 2023 itu di dalamnya sudah Badan Hukum BUMDes. Tapi manualnya ya, itu baru disampaikan setelah disusun sendiri oleh BKPM, ini disampaikan beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk LKPP, ini untuk masuk e-katalog, ini manual pendaftaran, ini juga pendaftaran sebagai penyedia barang dan jasa ya. BUMDes sebagai penyedia barang dan jasa. Itu juga manualnya disusun oleh LKPP sendiri ya, kemudian disampaikan kemarin kepada uh, Kementerian Desa, sehingga sekarang kita bisa melihat manualnya. Jadi saya kira ini satu apa namanya ya, satu uh, kumpulan regulasi yang yang menarik dan saat ini sedang penting ya, karena itu regulasi-regulasi yang saat ini berlaku gitu ya. Jadi uh, karena banyaknya regulasi, maka memang mau tidak mau ya, kita membutuhkan suatu peta regulasi supaya kita mengetahui posisinya, dan kita bisa mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilalui gitu ya, karena di dalamnya ada uh, peta regulasi itu. Jadi seandainya regulasinya sedikit ya nggak perlu peta regulasi. Tapi kalau regulasinya banyak, seperti tadi ya, regulasi untuk apa namanya itu, untuk dana desa 2024 kan ternyata sekarang jadi banyak. Ya, kita jelas perlu peta regulasi. Untuk BUMDes tadi disebutkan ada 25 regulasi tentang BUMDes, sehingga suatu peta regulasi ya ini menjadi penting ya. Jadi isi dari peta regulasi ini ada berbagai regulasi sejak berbadan hukum, kemudian rinciannya di situ ditunjukkan. Ya memang sangat banyak, termasuk turunannya dari peraturan PP 29, ada turunannya peraturan Menteri Perdagangan 21. Dan ini menurut Menteri Perdagangan, begitu BUMDesa skalanya UMKM, nanti akan disampaikan berbagai peraturan menteri dan pedoman yang memang memberikan fasilitas khusus bagi UMKM. Nah ini hal-hal yang sudah pasti, yang namanya peta regulasi ini akan sangat sangat berkembang. Ya. Kemudian apa sih gunanya peta regulasi? Ya kita tahu saat ini kita harus melakukan apa, tahapannya apa, ya, dan bagi Kementerian Desa misalnya ya, bagi kami di BPI, peta regulasi itu digunakan untuk menyusun perbaikan aplikasi, karena berarti sudah ada tahapannya, kemudian ambil data dari mana, ya, kapan akan berbagi data dengan Kementerian Hukum dan HAM, kapan akan berbagi data dengan Ditjen Pajak, kapan akan berbagi data dengan OSS BKPM,
kapan berbagi data dengan LKPP. Paling tidak saat ini hal-hal seperti itu. Ya. Jadi ini isi dari uh, peta regulasi BUMDesa. Ini disebut sampai 10 November ya, Hari Pahlawan tahun ini, karena memang disadari ini satu dokumen yang selalu berkembang menyesuaikan dengan tambahan regulasi baru. Ya. Kemudian ada manual untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak korporasi ya atau badan hukum BUMDes. Ya. Di sini ditunjukkan cara-caranya. Jadi akhirnya tahun ini sudah bisa dipastikan BUMDesa menjadi NPWP tersendiri, dan jangan lupa ada aspek penting ya di dalam pajak itu. Pajak yang senilai UMKM, pajak BUMDes yang senilai UMKM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55/2022 itu pajaknya cuma 2,4% kalau nggak salah ya. Nanti bisa tidak lebih lanjut. Tapi kalau tidak menggunakan basis ini, pajaknya 11% pajak dari usaha itu. Makanya penting untuk mengetahui hal-hal seperti ini dan kemudian memastikan untuk melihat manual untuk bisa mendaftar NPWP Korporasi BUMDes. NPWP Korporasi BUMDes. Kemudian bagaimana mendaftar ke OSS? Ini juga dari pihak BKPM ini sudah memberikan manualnya gitu ya. Bagaimana cara-cara mengisinya. Jadi bisa dilihat, di download. Kemudian mereka akan melakukan pengecekan ke web BUMDes. Pengecekan ke web BUMDes. Setelah BUMDes mengisi di dalam OSS, kemudian akan mengecek ke web BUMDes. Memang waktu itu sempat ada pembicaraan bagaimana kalau otomatis mendapatkan NIB, tapi ternyata NIB tidak semudah itu, karena kemudian bisa terkoneksi misalnya ya, kalau BUMDes itu usahanya adalah pertambangan gitu, maka NIB itu akan langsung mengkoneksikan dengan Pemda di seluruh Indonesia, lokasi tambangnya rencananya di mana gitu. Jadi tidak bisa langsung dari BUMDes. Tapi data dari web BUMDes itu yang kemudian dipakai sebagai patokan OSS BKPM. Ya. Kemudian dari situ BKPM bergerak lebih lanjut. Jadi interoperabilitas atau berbagi pakai data itu ya seperti itu prakteknya. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam masuk ke dalam layanan LPSE ya, untuk kemudian masuk ke e-katalog LKPP nasional ya, bukan sektoral, bukan daerah, tapi langsung nasional. Itu juga ini dari LKPP sendiri memberikan atau menyiapkan manualnya sehingga akan memudahkan bagi BUMDesa ya. Menurut saya sih menarik karena akhirnya rincian manual-manual bagi BUMDesa itu yang beberapa minggu yang lalu sempat ditanyakan oleh beberapa pengurus dan asosiasi BUMDesa itu ya sekarang sudah bisa disediakan. Kemudian di menu berikutnya ya, itu yang kiranya penting adalah bagaimana pembelajarannya ya, bagaimana pembelajaran, terutama pembelajaran secara mandiri gitu ya. Jadi kalau satu pelajaran yang menarik ini, jadi ada satu buku yang baru saja diterbitkan, ada buku Pustaka Obor. Itu ada buku yang diterbitkan oleh Universitas Renmin. Ya, Renmin, kalau kita ingat Renmin B, ya berarti ini Universitas Renmin
dari Cina itu. Nah, itu ada bagian depan yang menarik bahwa kebijakan kebijakan publik pemerintah di sana itu dalam beberapa dekade terakhir itu jauh melampaui analisis-analisis dari ilmuwan, ya, terutama ilmuwan atau akademisi ilmu-ilmu sosial gitu. Jadi menurut saya BUMDes ini posisinya lagi mirip seperti itu, lebih lebih apa ya, kebijakannya itu maju jauh lebih cepat, tidak hanya dari, kalau kemarin kan kita katakan daripada implementasinya ya, tapi juga ternyata analisis-analisis tentang BUMDesa itu, kesalahpahaman analisis itu kemudian, oh ternyata di Cina itu selama beberapa dekade terakhir itu juga sering terjadi begitu, karena kebijakannya melaju lebih cepat. Dan karena itu salah satu cara yang penting ya, itu adalah segera melatih stakeholder. Ya. Bisa dalam bentuk panduan, tapi bisa juga dalam bentuk memang bahan pelatihan. Ya. Nah, makanya kalau kita di Indonesia mengatakan pendamping itu sangat sangat penting dan apa namanya urgent begitu. Kalau di sana ya memang ada kader-kader yang memang melatih sampai ke desa-desa. Jadi apa namanya itu, strateginya bisa begitu memang, karena boleh dikatakan dukungan dari naskah akademik dan sebagainya itu ternyata selalu sifatnya post factum, ya. Bukan bukan nanti ke depan gimana, tapi setelah ada kebijakan implementasi gimana baru kemudian dianalisis. Ternyata untuk kasus BUMDesa ya itu ya mirip-mirip dengannya di sana. Jadi agak menenangkan kami lah paling tidak gitu, yang berupaya menyusun kebijakan-kebijakan apa namanya lebih cepat sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, di sini ditunjukkan ada e-learning ya, e-learning. Di e-learning ini kalau diklik nanti akan masuk ke dalamnya, tapi apa namanya itu, saya kira mungkin yang penting bagi kita adalah bahwa sengaja di dalamnya itu ada beberapa pelatihan khusus ya, mengenai BUMDesa. Ya. Jadi pelatihan-pelatihan untuk kepala desa, untuk pendamping, ya, untuk verifikator, untuk pengurus, ini pelatihan usaha, dan pelatihan kelembagaan. Jadi gunanya memang dengan demikian bisa mencoba melatih sendiri, ya. Mencoba melatih sendiri. Misalnya pelatihan untuk penguatan kelembagaan di sini ini mencakup apa namanya, kenapa perlu ada penguatan kelembagaan pada saat ini seperti itu. Kemudian apa namanya tadi, peta regulasi, bagaimana prosedur mendaftarkan nama, ya. Kemudian bagaimana mendaftarkan badan hukum, sudah dibuat urut sehingga memudahkan desa tahun depan. Kalau ternyata belum ada BUMDes di desanya, kemudian dia mau membuat itu seperti apa. Ya. Kemudian setelah membuat, mendaftar namanya seperti apa, mendaftar badan hukum seperti apa. Ya, itu setelah itu mendaftarkan NPWP seperti apa, NIB dan sebagainya. Jadi dibuat urut sampai akhirnya terpenuhilah semua indikasi mengenai apa namanya itu, penguatan kelembagaan bagi BUMDes. Kemudian setelah itu adalah penguatan usaha. Penguatan usaha ini juga dari bagaimana membentuk BUMDes, sebetulnya sebagian kalau di acara kita pagi ini sudah pernah disampaikan. Ya. Kemudian bagaimana bisa masuk e-katalog, kemudian berbagai contoh baik ya dari BUMDesa yang selama ini usahanya sudah berkembang. Baik baik itu setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja maupun sebelumnya ya. Jadi ini disampaikan berbagai unit usaha dari banyak BUMDes gitu, yang kemudian bisa dilihat lebih lanjut gitu.
Jadi ini contoh berbagai apa namanya itu isian ya dari pelatihan-pelatihan online-nya. Jadi nanti tinggal dicek sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk kepala desa tadi sudah kita tunjukkan, jelas ini penting, apalagi tahun depan ya. Kalau kepala desanya bertanya-tanya dan sebagainya ya bisa sekalian melihat pelatihan-pelatihan yang sederhana seperti yang disederhanakan maksudnya ya. Pastilah di lapangan sangat kompleks gitu. Seperti ini gitu ya. Jadi untuk melihat kondisi lebih lanjut. Dan di samping itu untuk lebih memudahkan karena memang tidak bisa sepenuhnya ya, tidak bisa sepenuhnya mengelola YouTube, tapi paling tidak YouTube di BPI sengaja dibuat playlist untuk BUMDes, BUMDesa, BUMADes. Dulu kita selalu kenal BUMADes bukan BUMDesma gitu kan, tergantung cara pandangnya. Kemudian BUMDesa bersama LKD dan sebagainya. Jadi dibuat playlist khusus untuk BUMDes supaya memudahkan karena ini kan tanya jawab yang sifatnya itu real ya. Yang kita diskusikan selalu real kondisi lapangan dan kemudian menjawab berbagai masalah-masalah lapangan sehingga barangkali nanti dibutuhkan. Nanti kita lihat apa namanya itu manfaatnya seperti itu. Kayaknya sih seperti itu, Ustadz Caitong, kerabat desa sekalian. Jadi apa namanya itu berbagai persiapan. Ini masih konteksnya persiapan karena tadi kami ingatkan kembali dari 55 miliar nilai APBDes 2023 untuk memodali BUMDes itu peluangnya tahun depan tiba-tiba melompat menjadi 3,5 triliun, bahkan mungkin bisa menjadi 7,5 triliun. Atau kalau kita sama-sama gunakan miliar rupiah dari 55 miliar menjadi 3.500 miliar atau lebih dari 77.500 miliar. Jadi ya lompatan yang tinggi kalau kita tidak apa namanya itu tidak siap ya sulit untuk bisa mendapatkan manfaat itu. Makanya ya perlu siap-siap. Dan ini Ustadz, kalau kita lihat kondisi datanya tadi kan menunjukkan bahwa pendampingan kepada desa itu bahkan ada yang mulai dari cara membentuk BUMDes sampai kepada BUMDes ingin dapat NIB ya dan kemudian nanti NPWP NIB serta tahun depan laporan keuangan yang bisa diaudit oleh akuntan publik. Jadi apa namanya itu wilayah atau apa ya skop substansi pendampingan, substansi memberdayakan desa itu dari masih harus membentuk BUMDes sampai kemudian BUMDesanya itu berkembang kalau dia ingin misalnya ya ingin mengusahakan kerjasama untuk pengelolaan terminal di desanya, terminal di Pece misalnya begitu, yang memang kalau kemarin menurut wakil dari Kementerian Perhubungan, ya kalau di terminal di Pece kan memang bisa kerjasama BUMDes dengan pemerintah daerah ya, yang mengelola terminal itu. Jadi kalau memang mau seperti itu nanti memang ada beberapa uh, tambahan, tapi kalau menurut Kementerian Perhubungan nanti tinggal dicek itu ada kebijakan di masing-masing daerah, misalnya seperti itu. Nah itu hal-hal yang penting yang perlu kita dalami lebih lanjut. Kiranya begitu, Ustadz, kerabat desa sekalian, mengenai bagaimana ini perkembangan informasi BUMDes. Pertama tadi ada yang berbagai manual, sekarang bisa diunduh berbagai regulasi yang masih berlaku supaya kita tidak salah ambil regulasi lagi. Dan kemudian tentang apa namanya bahan-bahan pelatihan yang bisa digunakan. Kayaknya begitu, Ustadz. Terima kasih.